Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan kan perkuliahan data science itu. Nah, topik yang akan kita bahas hari ini adalah categorical encoding. Ya, nanti ada dua metode. Ada label encoding dan one hot encoding namanya untuk mengkonversi ya dari data kategori ke numerik atau maupun ke biner. Ini skemanya begini ya. Jadi kalau itu label encoding dan one hot encoding untuk mengkodekan variabel kategori ke variabel numerik ya, ke variabel numerik ya, label encoding. Kalau one hot encoding ke variabel biner ya. Jadi ini analoginya begini ya. Ini kita ada skema kan ya, ada model, ini CPU ya, ini monitor. Tentunya dia CPU akan mendapatkan input ya dari nah, data dari luar kan. Nah, tentunya komputer sebetulnya dia tidak bisa memproses data image ya. Ya, di sini tuh prosesornya tuh tidak bisa memproses data kategorikal atau teks ya. Yang dia bisa si komputer tuh yaitu memproses data-data ini bilangan biner ini ya 110 001 sehingga apapun yang kita input sebetulnya apapun yang kita input baik baik voice ya numerik label kategori maupun image itu sebetulnya dikonvert dulu ya dikonversi dulu oleh sistem ke dalam bentuk bilangan biner sehingga dipahami oleh sistem ya mekanik komputer kurang lebih begitu ya ini kalau kita punya data nih ya ini kita punya data ini komputer kan. Artinya setiap yang kita input itu baik ini teks ya, maupun voice suara atau angka, kemudian image ya ada teks juga masuk itu sebenarnya dikonversi ke dalam ini ya bilangan biner ini komputer ya, di dalam data komputer ini. Nah, kita akan mempelajari bagaimana ya analisis datanya mengkonversi dari ah, apa ini dari input ya berbagai input di dalam agar bisa diolah sama komputer nanti datanya. Nah, itu kita gunakan dua metode, ada label encoding dan one hot encoding. Artinya untuk mengkodekan variabel kategori ke variabel numerik. Variabel kategori ya, numerik. Oke, nah ini insight ya, wawasan ya. Jadi kalau data itu adalah serangkaian fakta. Data itu. Fakta kan berarti ya kejadian yang nyata fakta. Pola itu ungkapan, ya ada ungkapan nih. Dalam bahasa L menjelaskan fakta dalam himpunan bagian, ya. F, E dari F, pola kan. Proses, ya proses multilangkah yang melibatkan persiapan data, pencarian pola, ya evaluasi pengetahuan, dan penyempurnaan dengan iterasi setelah modifikasi itu proses tuh. Kalau dalam data science tentunya proses diperlukan. Ya, valid atau sah ini pola yang ditemukan harus benar pada data baru dengan tingkat kepastian tertentu. Artinya punya generalisasi ke masa depan atau punya generalisasi kepada data yang baru ya, data yang baru. Novelty ya, pola harus baru, tidak boleh diketahui sebelumnya. Ya ada nilai-nilai yang baru ya novelty itu, ada kebaruan. Berguna, artinya dapat ditindaklanjuti. Pola harus berpotensi mengarah pada beberapa tindakan yang berguna. Guna pola. Dapat dimengerti ya, proses tersebut harus mengarah pada wawasan manusia nantinya. Pola harus dibuat ya, dapat dipahami untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang data yang mendasarinya. Ya karena kalau kita
Berbicara data itu ya, nah, kalau diproses akan jadi informasi, ya. Kemudian proses lebih lanjut, ya, si data tersebut bisa informasi, kemudian bisa menjadi pengetahuan, pengetahuan ada mengalami proses lanjutan itu menjadi pemahaman. Nah, itu kurang lebih begitu siklus dari data kan. Sekarang apa itu data kategorikal? Ya, kita kan mengkonvert data kategori ke numerik atau ke bilangan biner ya dengan metode label encoding atau one hot encoding agar data yang kita input ke dalam komputer bisa diolah dengan komputer dengan baik tentunya. Jadi data kategorikal adalah jenis data yang menggambarkan karakteristik suatu entitas. Nih, contoh umum, nah, dan nilai data kategorikal adalah, nih, contoh umumnya ada jenis kelamin. Ya, artinya, ini apa entitasnya jenis kelamin ya. Variabelnya jenis kelamin. Nah, kontennya adalah pria, wanita. Ini kategorikal kan. Kategori pria, kategori wanita. Kalau kualifikasi pendidikan, ada SMA, sarjana, magister atau PhD. Ya. Ada kota, ya, kota Cimahi, Bandung, Garut, Cirebon, Purwokerto, dan seterusnya. Biasanya data kategori IPA bersifat non-numerik dan berbentuk teks ya ini kan data kategori data non-numerik dan bersifat teks ya. Namun ada kemungkinan bahwa data kategorikal dilambangkan dengan angka. Misalnya warna dapat dilambangkan dengan angka seperti merah satu, ya, orange dua, biru tiga, dan seterusnya. Namun data tersebut tidak mempunyai signifikansi matematis ini. Satu, dua, tiga itu tidak bisa diproses secara matematik ya. Yang tidak bisa dioperasi matematik seperti kali, bagi, tambah, dan kurang tidak bisa karena kategorikal. Maka apa pengkodean data kategorikal diperlukan? Nah, sebagian besar algoritma pembelajaran mesin seperti regresi ya, mesin vektor mesin ya, mesin vektor dukungan spot vektornya, desain spot ya, ya desain SPK apa? Nah, mesin vektor dukungan ya di Indonesia kan ya. Kalau itunya kan SPM ya, spot eh, vektor mesin ya. Spot SPM, spot vektor mesin. Ini jaringan syarat tiruan ya, neural network ya, CNN dan lain-lain. Tidak dapat bekerja dengan data kategorikal berbasis teks. Jadi penting untuk mengubah data kategorikal menjadi semacam pengkodean numerik sebagai bagian dari pemrosesan data dan kemudian memasukkan ke algoritma data science atau algoritma machine learning ya. Namun perlu dicatat bahwa algoritma pembelajaran mesin ya berbasis pohon Bayesian tree misalkan random forest dapat bekerja pada data kategorikal dan Anda mungkin tidak diharuskan melakukan pengkodean. Nah, ini kalau di Sentry dengan random forest, dia bisa apa memproses uh, input kategorikal. Tapi kalau beberapa program seperti Spot Vector Machine, SPM, ya Neural Network, ya KNN, ya, ada beberapa algoritma yang tidak bisa memproses data kategorikal. Tentunya data input tersebut harus konversi dulu ke dalam bentuk uh, apa dengan menggunakan metode itu label encoding dan one hot encoding. Nih, teknik penguduran data kategorikal. Kita masuk ke teknis ya. Tadi udah disampaikan terkait gitu kan label encoding dan one hot encoding. Kita lihat label encoding ya. Pengkodian label kan. Dalam pengkodian label, setiap nilai fitur yang berbeda diberi nilai numerik mulai dari 0 hingga n min 1. Dengan n adalah jumlah total nilai yang berbeda.
Misalkan, jika kita memiliki benua di dunia seperti ada Afrika, Asia, Eropa, Amerika Selatan, Amerika Utara, dan lainnya, setelah menggunakan label encoder, nilai kategorikal ini akan dikodekan sebagai ini. Ya, Afrika 0, ya, Asia 1, Eropa 2, Amerika 3, Amerika Utara 4, ya, dan yang lainnya 5. Yang dibuat tabelnya begini ya, buat tabulasinya. Ya, Afrika 1, Asia 2. Itu adalah kode label. Ya, bentuk numerik ini ya, Pak. Numerik tetapi tidak bisa dilakukan operasi matematik. Ya, label. Kemudian one hot encoding. Ya, dalam teknik ini, itu kan teknik tadi label encoding itu adalah mengconvert data kategorikal ke bentuk numerik. Numeriknya 0, 1, 2, 3, dan berikutnya kan. Tapi numeriknya tidak bisa dioperasikan matematis ya. Kemudian ada metode yang lain, one hot encoding. Dalam teknik ini, pertama-tama untuk setiap nilai fitur yang berbeda, ya, kolom baru dibuat. Kolom baru berarti. Kemudian pada kolom baru ini, keberadaan nilai tersebut pada baris tersebut dilambangkan dengan satu. Ya, jadi acuannya satu. Dan ketidakhadirannya dilambangkan dengan nol. Ini mengacu ke angka satu ya. Pada contoh di bawah, fitur warna memiliki tiga nilai, merah, kuning, dan hijau kan. Warna merah, kuning, dan hijau. Merah, kuning, dan hijau. Seperti yang bisa kita lihat, tiga kolom dibuat sesuai dengan masing-masing nilai ini. Terakhir ada dan tidaknya nilai pada setiap baris masing-masing dilambangkan dengan satu dan nol. Kita punya itu apa warna ini ya. Nah, merah, merah, kuning dan hijau nih ya, kuning. Kita konversi dengan one hot encoding. One hot encoding. Berarti kalau merah itu kodenya adalah 100 ya merah. Jadi satu ini satu itu menandakan ini satu ya. Masing-masing dilambangkan dengan satu dan nol kan. Nah, terakhir ada tidaknya, ada dan tidaknya nilai pada setiap baris masing-masing. Nah, ini satu ya berarti kolom ini ya merah ini berarti kalau satu itu ada yang merah. Berarti 100 adalah itu eh, warna merah. Ya karena angka satu ya merujuk ke ini ya merah. Kemudian ini juga merah yang record kedua ya. Record kedua 100 itu adalah merah ya. Merah. Kemudian record yang ketiga ini eh, kuning ini. Ini kan merahnya nol ya. Readnya nol. Kemudian yellow-nya satu. Berarti ini adalah record yang ketiga warna kuning 01, 0. Green-nya ini 0. Nah, ini jadi satu itulah menunjukkan warna. Kemudian ini kuning ya. Ini hijau, hijau. Ntar ini hijau. Nah, ini ada itu ya, ada. Nah, ini ada yang salah nih. Pengkodeannya nih. Pengkodean. Green ya. Green ya. Green harusnya ya. Si green itu, ini tuh berarti yellow yang ini ya. Yang ini adalah, oh ya ini tidak linier kan sepertinya. Ini itu adalah kalau 010, ini satu adalah menandakan bahwa record ini adalah uh, apa, kuning ya. Sedangkan yang ini adalah hijau ini. Karena hijaunya, karena angka satunya berada di hijau. Nah, itu perbedaan antara apa label encoding dengan one hot encoding. Kalau label encoding itu langsung dikonversi ke bentuk numerik ya. 0, 1, 2, 3. 0 itu bisa mewakili merah,
Satu bisa mewakili kuning, tiga bisa mewakili hijau. Itu dalam itu apa dalam label. Tetapi kalau one hot encoding beda, direpresentasikan dengan bilangan ini apa? Nah, bilangan biner ya, bilangan biner 1000. Kemudian dikenalinya dengan merujuk angka satu. Angka satu itu merujuk kemana ini? Ke merah. Berarti yang 100 adalah merah. 100 adalah merah. 010 adalah kuning ya. 001 adalah. Ya, itu referensi kalau ingin apa melihat lebih dalam ya lebih diperdalam lagi. Ini bisa juga dilihat di Kaggle ya. One hot encoding. Referensinya di sana diambil. Label encoding VS ini ya versus one hot encoding. Pengkodean label mungkin terlihat intuitif bagi kita manusia, tetapi algoritma pembelajaran mesin dapat salah menafsirkannya dengan berasumsi bahwa label tersebut memiliki peringkat ordinal. Ya, bisa salah tafsir. Ya. Pada contoh di bawah, misalkan ini ada Apple memiliki pengkodean satu dan brokoli memiliki pengkodean tiga. Namun bukan berarti brokoli lebih tinggi dari Apple. Namun hal ini menyesatkan algoritma di sini yang digunakan mesin learning ya. Inilah sebabnya pengkodean label tidak banyak digunakan untuk pengkodean kategorikal untuk pembelajaran mesin. Ya bisa salah tafsir kan? Ya karena angka satu dan angka 3 sama algoritma nanti bisa aja apa angka 3 itu mempunyai ya derajat lebih tinggi ya dari angka satu. Jadi brokoli itu lebih tinggi dari apple. Nah, tidak bisa itu tidak bisa. Itu ada salah tafsir nanti kalau menggunakan algoritma. Sehingga pengkodean label nah, jarang digunakan. Atau nanti bisa dieksperimenkan kan ya dengan itu. Nanti mana yang lebih akurat. Berarti nanti tergantung itunya ya, tergantung datasetnya berarti. Tergantung kasusnya nanti. Kalau kasusnya itu sederhana, ya bisa menggunakan one hot encode misalnya, karena dia memakan memori yang tinggi. Kalau kasusnya rumit, bisa menggunakan label encode ya. Nah itu nanti bisa dieksperimen, kemudian bisa dianalisis. Sedangkan one hot encoding sangat cocok untuk mengatasi kekurangan label encoding dan biasanya digunakan dengan algoritma pembelajaran mesin. Namun dia juga mempunyai beberapa kelemahan ketika kardinalitas variabel kategorikal tinggi, yaitu terdapat terlalu banyak nilai berbeda pada kolom kategorikal. Hal ini dapat menghasilkan pengkodean yang sangat besar dengan jumlah kolom tambahan yang banyak, yang bahkan mungkin tidak sesuai dengan memori atau menghasilkan hasil yang tidak terlalu bagus. Itu kelemahan dari one hot encoding. Karena satu item kan bisa dibuat bilangan itu biner 01 001 sehingga memakan memori. Ya, tapi dengan kecanggihan komputer sekarang mungkin keterbatasan memori bisa dihandle ya. Itu label encoding versus one hot encoding. Nih, contohnya ya, label encoding versus hot encoding. Ini label encoding kan tadi itu Apple kategorikal ya. Apple itu satu, dua, tiga. Ya, Apple kan. Nah, di sini warna ya. Nah, 95, 231, 50. Ini warna juga di itu ya, warna ya. Nah, kalau pakai one hot encoding, itu kan Apple kan kategorikal tuh hanya satu. Kalau dengan one hot tuh jadi 100, 100. Jadi tiga itu kan. Tiga memori yang digunakan. Ya, chip kan dua jadi 0, 1, 0.
brokoli ya. Ini tiga ya berarti 001. Nah, begitu kan. Jadi ini referensinya bisa dilihat di sini ya. Medium.com terkait ini. Perbandingan label encoding dan one hot encoding. Ya, ya ini bisa juga nanti kan kalau diimplementasikan ke dalam eh, apa industri finance seperti fraud detection, bisa aja fraud detection ya ininya apa eh, targetnya kan misalkan apa eh, yes or no ya, terjadi fraud detection ya. Fraud detection yes or no kan, fraud ya yes or no ya, terjadi kecurangan jawabnya ya atau tidak ya. Nah, bisa juga ya dataset yang lain. Kita lihat implementasi label encoder dan one hot encoder. Sekarang kita akan melihat bagaimana melakukan pengkodean kategorikal menggunakan skillen untuk label encoder. Skillen di dalam Python itu ada skillen ya. Kita akan melihat contoh end-to-end dengan menggunakan dataset dan membuat model. Ini machine learning ya dengan menerapkan pengkodean label. Contoh kumpulan data yang kita gunakan adalah ini kumpulan data yang digunakan adalah dataset tentang startup yang terdiri dari 51 baris dan 5 kolom startup. Tujuannya untuk memprediksi laba berdasarkan 4 variabel. Prediksi itu apa? Laba ya, laba yang diperoleh dengan 4 variabel dalam kumpulan data. Karena salah satu variabel kita di sini status adalah variabel kategorikal, pertama kita akan menyandikan ke variabel numerik dengan menggunakan skillen, label encoder dan one hot encoder. Status kan. Ya, status ya, label nanti bentuknya itu apa? Hmm, Dataset itu kan untung atau tidak untung berarti ini. Kita lanjut ya. Nah, tentunya kita awal-awalnya harus mengimport library dan membaca kumpulan data ya, import library yang dibutuhkan misalkan. Nah, di sini yang pertama mengimport semua library yang diperlukan. Selanjutnya membaca dataset di file CSV dalam data frame Pandas. Kalau kita menggunakan apa Anaconda misalnya, Python di Anaconda berarti ini punya import Pandas. Ya, Pandas itu ya ini untuk itu apa membacanya, membaca file, membaca file. Import ya ini mengimport eh, NumPy numerik, numerik simpan di sini. Kemudian digunakan ini apa function atau library label encoder dan one hot encoder ya. Dari apa objek skillen, objeknya skillen ya kelas skillen ya. Kemudian objeknya ini apa pre-processing fungsinya ini library-nya label encoder dan hot encoder ada di dalam ini di dalam apa di dalam objek pre-processing ya, dalam kelas skillen. Ini berbasis objek berarti kan pemrograman berbasis objek. Nah, ini membaca dataset ya ini menggunakan ini variabel ya, pandas ya untuk membacakan penggunaan function ini read CSV. Ini function membaca ya di dalam pandas ada function read CSV untuk membaca ini ya yang disimpan di user ya ini Pir Kumar ini nah, ngambil apa datanya dari Pir Kumar ya downloadnya nah nama-nama folder kan encoder ini nama filenya kan 5T startup CSV ini segini kemudian dijalankan ini data file dengan tampilkan ya 10 record pertama nih 10 record pertama dengan ya beberapa baris perintah kita udah bisa menampilkan
Jadi tampilnya begini. Nah, ini 10 baris pertama kan? Berarti dari 0, 0, 1, 10 baris pertama. Isinya itu kan research and development spend ya, biaya untuk pengembangan nih dan research and development. Karena startup ya ini administrasi ya, marketing misalkan, biaya marketing. Nah, state ya negaranya New York, profitnya dalam dolar misalkan ini berapa kan. Ini data-data startup kan. Di kot yang kedua ya ini biayanya misalnya segini ya. Nah, untuk pengembangan dan riset development ini administrasinya ini marketing spendnya ini California state-nya. Nah ini data set data-data yang kita akan nanti apa gunakan label encoding dan one hot encoding yang profitnya ini atau state-nya ini kita ubah ya kita lihat nanti ke bawah apa yang diubahkan. Nah ini melihat ini ya melihat information dari dataset yang kita punya ini ya ini kan itu apa kelasnya dipanggil ya kemudian dot info function ya muncul nanti ini kan isinya ya semuanya berisi ya nggak ada yang kosong berarti semuanya terisi datanya ya memang terisi datanya semua kan nggak ada yang kosong ya 50 oh itu kan 10 ini dengan ini buat datanya kan terisi semua. Kemudian kita apply ya Sklearn label encoding ya Sklearn preprocessing memiliki modul label encoder function ya ini Sklearn object plus Sklearn object preprocessing ya, yang dapat digunakan untuk melakukan pengkodean label. Di sini pertama kita membuat instan label encoder dan kemudian menerapkan fit transform dengan meneruskan kolom status dari kerangka data. Pada outputnya, kita dapat melihat bahwa nilai-nilai dalam status dikodekan dengan 0, 1, dan 2. Status yang dikodekan tuh. Status ini ya. Nah, status. Nah, status. Ini belum ada statusnya. Statusnya profit apa ya. Kita lihat nanti ke bawah ya. State ya. State bukan status kan. State kan. Yang akan dikodekan tuh ini nih Pak. Yang state-nya ini nih. New York, California, Florida, New York. Yang akan ditransformasi, akan dikonversi ke dalam bentuk numerik dan apa biner. Ini label encoder objek ya label encoder ya ini nah, memanggil itu ya memanggil function label encoder yang di atas kan udah dideklarasikan. Kemudian ini apa dilakukanlah konversi state ya. Dijadikan apa konversi ke biner nih kan label encoder ya ini fit ya fit transform ya ini artinya pelatihan ya fit ya penyesuaian penyesuaian ini state ya ini langsung aja di sama uh, label encoder itu langsung aja ditransformasikan ya ke dalam bentuk numerik karena ini codingnya ini function ini sudah dibangun oleh Python sendiri ini di dalam label encoder itu berisi program tentunya yang bisa mengconvert ya itu apa state ke dalam bentuk. Kita lihat outputnya. Nah ini outputnya ya state outputnya itu ini nggak berubah yang kita ubahkan ini state-nya ini ya dua berarti eh, apa New York itu dikonvert ke dalam bentuk numerik angka dua. Nol itu apa tadi ya California atau apa satu apa tadi di atas New Zealand. Jadi nol nol satu dua tiga convert. Nah, ini ya. Kita lihat lagi ke bawah. Nah, training and test split itu apa pengkodeannya? Kita akan menggunakan pelatihan eksperimen menggunakan algoritma ya. Algoritma algoritma nih. Ya, kumpulan data dibagi menjadi dua bagian yaitu data training dan data testing yang berupa kumpulan fitur dan variabel target.
Berarti ada X, ada Y kan? Ini ilog dari eh, 01 ya, kolom satu, kolom 3, kolom satu 2 3 kan. Kemudian yang jadi targetnya adalah kolom 2, kolom 2 katanya. Ini dihitung ya, ini ya. Kolom 2 ini kolom 2 kan. Ini gitu ya. Ya, 0 1 2 3. 3 ini yang digunakannya administrasi, marketing, state dan profit. Ya, kalau ini ya dari skillen model import transplit ya. Nah, ini sebetulnya bukan dari from ya. Ini from ini codingnya itu from. Ini from ya. From ya dia panggil kan. Jadi Xtrend ya, Xtest, Ytrend, Ytest ya ini pasangan nanti untuk itu ya, untuk melatih, untuk melakukan training, pelatihan, pelatihan yang itu random state ini tes site-nya tuh yang dijadikan apa data testing 10% testing kan. Misal random state-nya 42 ya untuk pengen kita lihat hasilnya nanti. Ah, Nah, Nah, kita sekarang setelah kita dilatih tadi dilatih kita menggunakan algoritma ini linear regression ya, nih from scalene linear model import. Nah, di atas pun gini from gini ya. Yang atas nih. Nah, ini tuh from scalene model selection kan. Ya. Ini from scalene ini menggunakan eh, algoritma linear regression. Dipanggil aja ya, digunakan karena di dalamnya ini udah ada proses nih. Model linear regression ya model ya ini fit X trend ya trend ya outputnya adalah kita udah punya model yang namanya linear regression yang berfungsi kemudian kita akan mencari model akurasinya ya model tingkat akurasi model pada data pengujian akan memberitahu kita seberapa baik model kita digeneralisasi ya pada data penelitian berdasarkan nilai prediksi untuk data yang tidak terlihat from skillen metric import ya import R2 to score jadi ya prediction model predik yang test ya score R2 score y test di print di sini kan print ya nanti munculnya ini tingkat akurasi ya untuk label encoder adalah 66% jika menggunakan label encoding 66 ya. Oke, kita sekarang yang one hot encoder. Nah, contoh one hot encoder skillen sekarang kita akan melihat bagaimana melakukan pengkodean kategorikan menggunakan ini skillen Paul one hot encoding. One hot encoder in skillen processing memiliki modul one hot encoder ya, yang dapat digunakan untuk melakukan satu hot encoder. Pertama kita membuat instan one hot encoder sama di ini ya parameter ya. Nah, ya di sini tuh ya ini kurang lengkap ya. Ini di atas harusnya ada itu ya. Ada ada inisialisasi nih. Ya, ada inisialisasi. Ini ada yang kepotong nanti perbaiki ya. Hmm. Ada yang terlewat nih pemrogramannya. Ya. Artinya ada inisialisasi, ada apa? Ada inisialisasi itu inisialisasi memanggil library one hot encoder. Kemudian nanti dilanjutkan ke sini setelah memanggil ya, melakukan pelatihan ya memanggil dulu ya memanggil memanggil library, memanggil file, kemudian nanti tampilkan headnya di. Nah, nah, ini ditampilkan tadi kan. Ini state ya. Ya, bentar, ada yang terlewat nih. Ya, ada yang terlewat di sini nih. Harusnya ini yang konversi ke dalam bentuk ini ya. Bertenang. Ya, nanti diperbaiki nih ya ini. Yang one hot encoder ini.
belum sempurna ya, masih ada perbaikan one hot encoder, one hot encoder, ya, perlu ada perbaikan. Ya, tapi intinya nanti si state ini dikonversi ke dalam bentuk itu apa, biner ya, 01 1 gitu, biner. Yang ini tuh ya. Nah, ini kok ada di sini nih. Join udah di combine. Ya, kita lihat ke bawah ya. Nah, ini hasil itu ya, pembagian ya. Sini kita akan membagi ya, fitur ya dan target variabel kan, latihan dan nah, pengujian kan, dibagi dua. Ada data untuk data latih dan data uji. Ini data latih ini. Ya, ini data latih kan. Nah, ini sama 10% ya. Ini kan random 10%. Iya, ini sorry, ini ada pengulangan di atas ya, ini pengulangan yang ekstren ya. Ya, ini objek regresi setelah diadakan ini data pelatihan nih, data X-nya yang dilatih ini mengacu ke atas ya, ke tabel di atas kan. FDF-nya, ILOG-nya 4. 4 berarti ya dilihat itu apa, kolom yang keempat nanti yang dibaca untuk eh, targetnya ini. Ini untuk variabel pelatihannya kolom 0, kolom 1, 2, 3, 6, 7 nih. Sebetulnya kan 0 tuh dianggap 1 ya, kolom 1. Ininya 5, ininya apa? Nah, si targetnya 5. Targetnya 5 nih. Targetnya 5. Nah, dihitung dari sini nih. Ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti dari sini 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ini yang jadikan itu ya. 4 ini dijadikan target nih. Ya, oke. Kita perdalam lagi nih. Contohnya nih kan. Nah, setelah itu diadakan apa? Melihat akurasi. Nanti Bapak perbaiki lagi ya. Akurasi, telah diadakan akurasi ini ternyata one hot encoder ini lebih tinggi nilainya 86. 86 ya, lebih tinggi daripada apa, label encoding. Nah, lebih tinggi ya setelah dilihat pembahasan di atas tuh, lebih tinggi ini apa? One hot encoder ada kenaikan 22% ya. Yang tadi kan label encoding 66%, ini one hot encoding 86%. Conclusion, nah, label encoder adalah proses mengubah nilai kategorikal menjadi nilai numerikal, sedangkan one hot encoding mengkonversi nilai kategorikal menjadi vektor biner di mana setiap kategori direpresentasikan oleh satu kolom biner. Nah, ini ada tugas nanti ya, ambil dataset kecil seperti dataset iris, terapkan label encoding, ya. Terapkan one hot encoding, bandingkan hasilnya label, buatlah model. Ya, nanti Bapak juga akan share juga apa ah, pemrograman yang lengkapnya ya, supaya ada pegangan nanti. Ya, sementara itu dulu ya. Nanti apa Baik, Pak. coding nanti di share ya ke Arik ya. Iya, Pak. Ya, karena ini apa ya. Oke, buat tutup dengan Bila Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya,